Kami telah membekukan 145 rekening. Jangan takut, pasti dikembalikan. Mengapa? Karena ini negara Pancasila. Jangan mas, jangan dikuyo-kuyo mas, kualat nanti. Dulur tua ini malati, saudara tua ini malati kalau dikuyo-kuyo. Saya kan lebih tua dari yang mengumumkan ini. Kami telah membekukan 145 rekening dari 367 rekening yang diduga menurut PPATK mempunyai kaitan dengan pondok atau kegiatan Az-Zaitun, kegiatan Panji Gumilang. Diduga ada kaitan dengan penyalahgunaan kekayaan Az-Zaitun karena tanah-tanah itu ditulis atas nama pribadi. Atas nama pribadi Panji Gumilang, istri dan anak-anaknya. Saya sebutkan ada 295 bidang tanah. Itulah pengumuman yang disampaikan oleh Menko Polhukam Profesor Mahfud MD tentang pembekuan rekening yang diblokir terhadap Panji Gumilang dan Pondok Pesantren Al-Zaitun Indramayu, Jawa Barat yang dilakukan oleh PPATK. Lalu kemudian seperti apa reaksi Panji Gumilang setelah rekeningnya diblokir? Kita simak videonya. Saudara, orang mandiri dan orang berdikar itu banyak rongrongannya. Saudara tahu, pasti tahulah. Rekening kita diblokir. Jangan takut, pasti dikembalikan. Mengapa? Karena ini negara Pancasila. Mungkin kalau negara rampas-merampas, rampasannya dibagi-bagi, itu bisa jadi. Tapi ini negara Pancasila, mas. Indonesia Raya, mas. Untuk mendidik kok diblokir. Pikiran yang sehat itu mesti pelan-pelan diumumkan oleh lembaga yang mestinya melindungi. Saudara jangan takut, saya bertanggung jawab. Jangan pernah takut. Kalian bisa makan. Saya punya cara. Apa caranya? Gampang. Seorang pendidik itu nggak harus arogan. Mas, ngono ya ngono, ning ojo ngono. Blokir ya blokir, ya mbok ora suwe-suwe. Buka neh Thomas. Kalau tidak ngerti bahasa Jawa, begitu ya begitu, tapi jangan lama-lama. Di sini menunggu. Katanya harus mendapat upah. Lah guru kan harus diberikan bukan upah, Ustaz, bukan upah, Ustazah. Honor. Honor itu penghormatan. Saya tidak mau nanti Ustadz Ustazah ini terus membuat petisi. Nggak perlu, saya saja diumumkan lagi rekening Panji Gumilang Mualaya, tanahnya 230 hektar. Karena itu pandangannya pandangan PNS. Cara menggunakan uang seperti begini, ini swasta. Yang penting dana yang masuk itu bisa digunakan, menguntungkan. Cara memprotek supaya tidak korupsi di kampus kita ini, begitulah caranya. Triliunan, tapi tidak ada korupsi. Kalau di PNS sana
Kita sudah tentram, habis Sambo selesai, terus ada lagi selesai, bludak 8 sekian triliun. Katanya, baru katanya kan, itu korupsi. Kalau kita bikin kapal 8 triliun itu, waduh, seluruh ZEE diisi oleh kapal kita. Lah ini dana pendidikan, bukan dapat korupsi. Siapa yang dikorupsi? APBN juga nggak masuk kecuali bos. Terlalu kecil kalau mengkorupsi dana bos. 2,5% saja dari anggaran. Nah kok dikuyo-kuyo dana pendidikan? Jangan mas, jangan dikuyo-kuyo mas. Kualat nanti. Dulur tua ini malati, saudara tua ini malati kalau dikuyo-kuyo. Saya kan lebih tua dari yang mengumumkan ini. Oh sekian, kaget saya itu, kok ratus-ratus ya? Rekening saya itu kok ratus-ratus, padahal satu pun saya nggak memegang rekening. Apalagi itu yang namanya klik terus keluar uang itu apa itu? ATM, sampai nggak kenal namanya juga. Orang tidak tahu ada rumah di pinggir selatan Jakarta, rumah Panji Gumilang, sekian ribu meter. Nggak tahu bahwa itu adalah rumah guest house Al-Zaitun. Karena mereka tidak tanya kemari, terus mengumbar omongan, mangka surah kalamuhu surah afatuhu, sapa wonge kang koken ngomong iku ana wae salahe. Saudara mendengar nggak cerita? Dikagetkan kita. 349 triliun Departemen Keuangan. Kita yang nggak tahu keuangan negara jadi apa iya? Selesai dengan sendirinya. Yang begini-begini itu loh jangan ada di Indonesia itu. Zaitun hanya cerita begini, sumber katanya. Yang sana menggegerkan bukan sumber. Jangan pilih kasih. Ini pendidikan swasta. Untuk apa kita mendidik ini? Untuk Indonesia Raya. Mahfud MD bongkar fakta baru Panji Gumilang di Al-Zaitun, pencucian uang hingga 360 rekening. Ini diterbitkan pada hari Kamis 13 Juli 2023, tepatnya pada pukul 15:20 waktu Indonesia Barat, yang saya lansir dari situs serambinews.com. Dan di sini kita akan melihat ada fotonya Pak Panji Gumilang, ya, dan kita akan bacakan saja yang dituliskan di berita ini, ya Bapak Ibu Saudara-saudari, ya ini dia ya. Berikut fakta-fakta baru polemik Panji Gumilang di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Fakta baru ini diungkap oleh Mahfud MD. Ya jelas sekali teman-teman ya bahwa yang mengungkapkan beberapa fakta berikut ini adalah menteri kita ya, yaitu Pak Mahfud MD dalam hal ini. Kita akan melihatnya saja ya, ini dia ya. Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam yaitu Pak Mahfud MD membeberkan beberapa kebobrokan Pondok Pesantren Al-Zaitun, Indramayu, Jawa Barat ya. Dilansir dari tribunwow.com dari akun TikTok @mahfudmd96 terkuak fakta-fakta baru yang dibeberkan oleh Mahfud MD. Nah ini dia ya. Menko Polhukam menjelaskan kebobrokan Ponpes Al-Zaitun ketika menjadi keynote speech dalam halakah ulama nasional di pesantren Sunan Derajat Lamongan pada hari Rabu 12 Juli 2023. Ya lanjut saja, ini dia. Dalam penjelasannya Mahfud MD mengungkapkan fakta-fakta dugaan adanya tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Panji Gumilang di Pondok Pesantren Al-Zaitun.
Mahfud MD menyebutkan ada 360 rekening bank yang dimiliki oleh Panji Gumilang, di mana 145 rekening sudah berhasil pemerintah bekukan. Ya, luar biasa ya ini yang disampaikan oleh Mahfud MD ini. Lalu berikutnya, selain itu ada juga transaksi mencurigakan hingga temuan 295 sertifikat tanah hak milik atas nama Panji Gumilang, istri dan anak-anaknya. Wow, ini semua diungkap ya oleh Pak Mahfud MD ya. Ini dia, pesantren Al Zaitun dengan Raden Panji Gumilang itu mempunyai 360 rekening bank, 145 rekening kami bekukan 2 hari yang lalu karena dugaan pencucian uang. Ada uang masuk ke situ sangat mencurigakan dan dikeluarkan juga secara sangat mencurigakan. Wah, bisa ya? Baik, seterusnya kemarin kami menemukan 299 sertifikat tanah hak milik ya. 295 yang SHM-nya atas nama Panji Gumilang, anak dan istrinya, tapi kita akan menindak orangnya dalam tindak pidana ya, jelas Mahfud MD. Menteri yang juga mantan pimpinan Mahkamah Konstitusi tersebut meruntutkan beberapa fakta mencurigakan terkait kasus TPPU yang disangkakan kepada Panji Gumilang. Satu di antaranya yang mencurigakan adalah adanya dugaan penyelewengan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Oke ya, bisa juga ya. Oke, kita akan lanjutkan saja untuk melihatnya. Pertama, apa kalau pencucian uang dana BOS masuk ke rekening itu mula-mula masuk ke institusi lalu berpindah ke orang tanpa pertanggungjawaban yang jelas, tanpa administrasi. Nah, ini juga mungkin bisa menjadi sebuah pertanyaan ya, kok bisa begitu ya? Harusnya kan kalau misalnya dana BOS itu harus ke rekening kelompok ya, atau ke rekening lembaga lah istilahnya, maksud saya ya. Selain dana BOS, Mahfud MD juga membeberkan kecurigaan tentang adanya dana kiriman dari Gubernur NII dan adanya kekayaan yayasan yang masuk ke dalam kekayaan pribadi. Oke, lanjutnya lagi ada ini dia ya. Ada juga dana yang mengirimnya Gubernur NII masuk uang ke situ. Nah, itu semua yang seperti itu, tanah-tanah juga, tanahnya itu 1.200 hektar. Sudah ditemukan sehari itu 295 sertifikat yang dicurigai juga itu berasal dari kekayaan yayasan yang masuk ke dalam kekayaan pribadi imbuhnya.